bombastic side eye, criminal offensive side eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Halo guys, perkenalkan kami dari SMP Negeri 11 Bengkulu Utara dari kelompok kedua akan menyampaikan tentang apa itu hidup sehat dan lain sebagainya. Konsep hidup sehat SMP Negeri 11 Bengkulu Utara. Anggota kelompok 2, 1 Piki Arianto, 2 Atika Setiana Dewi, 3 Arik, 4 Rizky. Materi presentasi, apa itu hidup sehat, 2 fungsi dan sumber karbohidrat, 3 pentingnya vitamin dan mineral untuk remaja, 4 kenapa suka junk food, 5 gula tersembunyi dalam minuman kemasan, 6 tips menyusun menu praktis dan ekonomis, 7 cara membaca komposisi bahan kandungan gizi dan takaran saji, 8 pentingnya kualitas tidur pada remaja. Apa itu hidup sehat? Hidup sehat adalah pilihan untuk merawat tubuh dan pikiran agar kita bisa berfungsi optimal dan buat kita merasa bahagia. Konsep gizi seimbang. Konsep gizi seimbang adalah pondasi utama dari pola hidup sehat. Adalah gizi seimbang berarti tubuh kita mendapatkan semua zat yang dibutuhkan dalam jumlah yang tepat, tidak kurang tidak lebih. Ada 2 konsep utama yang bisa membantu kita memenuhi keseimbangan piring makananku dan piramida makananku. Piring makananku. Tujuan pertama berfungsi sebagai piring makananku adalah panduan visual yang sederhana untuk memastikan siapa kali makan kalian merupakan porsi yang seimbang dari berbagai kelompok makanan. Tujuan kedua berfungsi sebagai satu setelah piring isi dengan buah-buahan dan sayur-sayuran ini adalah sumber utama vitamin A. 2/4 piring isi dengan makanan produk ini adalah sumber karbohidrat seperti nasi, kentang, ubi, roti, atau jagung. Pilih karbohidrat kompleks yang sesuai dengan bentuk energi yang stabil. 3/4 piring isi dengan lauk-lauk ini adalah sumber protein seperti ikan, ayam tanpa kulit, daging tanpa lemak, telur, tahu, tempe. Protein sangat penting untuk membangun dan memperbaiki sel-sel tubuh. Piramida makananku. Manfaat pertama berfungsi sebagai makanan menunjukkan seberapa banyak kita harus mengonsumsi setiap kelompok makanan dalam hal sehari-hari. Kelompok manakah yang berbeda di dasar piramida harus dikonsumsi lebih banyak sementara yang di puncak dikonsumsi lebih sedikit. Manfaat kedua berfungsi sebagai dasar paling banyak makanan pokok seperti nasi, sereal, dan umbi-umbian. Ini adalah sumber energi utama kita. Lapisan tengah sayur-sayuran dan buah-buahan keduanya sangat penting untuk menjaga daya tahan tubuh dan sistem pencernaan. Lapisan atas laut seperti daging, ikan, telur, tahu, tempe, serta produk susu. Kelompok ini kaya akan protein, zat besi, dan kalsium. Puncak paling sedikit garam, gula, dan minyak. Konsumsi di kelompok ini harus dibatasi untuk mencegah berbagai penyakit di kemudian hari. Fungsi dan sumber karbohidrat. Karbohidrat adalah sumber energi utama bagi tubuh kita. Mereka berfungsi seperti bahan bakar bensin bagi kendaraan, membuat kita punya tenaga untuk berpikir, bazar, beraktivitas. Karbohidrat dibagi menjadi 2 jenis utama, karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana adalah dicerna dan diserap tubuh dengan sangat cepat. Ini memberikan lonjakan energi instan tetapi juga membuat kita cepat memasukkan konsumsi. Berayun bisa menyebabkan lonjakan gula darah dan penambahan berat badan. Fungsi dan sumber. Fungsi adalah memberi energi instan. Sumber makanan dan minuman manis seperti permen, soda, kue, donat, dan gula pasir. Buah-buahan juga mengandung karbohidrat sederhana, ditapi serta vitamin. Karbohidrat kompleks, pati, dan serat. 1. Terwujud teks dicerna lebih lambat oleh tubuh. Mereka melepaskan energi secara berlambat, membuat kita merasa kenyang lebih lama dan menjaga kadar gula darah tetap stabil. Ini adalah jenis karbohidrat yang paling direkomendasikan untuk remaja. 2. Fungsi memberi energi dan berkelanjutan dan membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan. Sumber
bahannya adalah nasi merah, gandum utuh, roti gandum, oatmeal, sereal, ubi jalar, kentang, sayuran, brokoli, bayam. Fungsi utama protein: 1. Membangun otot. Protein adalah bahan dasar dari jaringan otot yang berfungsi. Protein yang cukup membantu membangun massa otot, menjaganya tetap kuat, dan memperbaiki syarat-syarat otot yang rusak setelah beraktivitas fisik. 2. Regenerasi sel. Setiap hari sel-sel dalam tubuh kita mati dan digantikan oleh sel baru. Protein adalah komponen utama dalam proses ini. 3. Memperkuat kekebalan tubuh. Protein membantu antibodi yang melawan interaktif, menjaga kita tetap sehat dan tidak mudah sakit. 4. Transportasi oksigen. Protein bernama hemoglobin membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Pentingnya vitamin dan mineral untuk remaja. Selain makronutrien seperti karbohidrat, protein dalam waktu begitu juga membutuhkan mikronutrien yaitu vitamin dan mineral. Meskipun dibutuhkan dalam jumlah kecil, perannya sangat besar untuk menjaga tubuh tetap tak sehat, terutama di masa pertumbuhan dan perkembangan pesat seperti remaja. Vitamin A, ada wortel, ubi jalar, bayam. Vitamin C, ada stroberi, ada kiwi, ada jeruk. Vitamin D, ada ikan salmon dan telur. Kenapa kita suka junk food? Junk food adalah makanan yang tertinggi kalori, lemak, gula, dan garam, tetapi rendah nutrisi seperti serat, vitamin, dan mineral. Rasanya lezat dan efeknya memuaskan, membuat dirancang oleh produsen makanan untuk memberikan berpenduan rasa yang membuat ketagihan, yang sering disebut hyperpalatable. Kombinasi antar lemak, gula, dan garam dalam takaran yang tepat akan merasakan pusat kesenangan di otak, melepaskan hormon dan dopamin yang membuat kita merasa senang. Ini menciptakan siklus di mana kita harus terus ingin mengonsumsi lebih banyak lagi. Junk food juga sangat mudah ditemukan baik di restoran cepat saji maupun minimarket dan toko-toko kecil. Harganya pun seringkali murah dibandingkan makanan sehat, menjadikan pilihan yang praktis dan ekonomis bagi banyak orang, baik terutama mereka yang sibuk atau memiliki anggaran terbatas. Tidak perlu waktu lama untuk menyiapkan atau mengonsumsi junk food. Makanya cepat saji bisa langsung disiapkan, cemilan kemasan bisa dibawa kemana-mana saja, dan minuman kemasan tinggal dibuka. Faktor kenyamanan ini menjadi daya tarik utama, terutama di tengah-tengah gaya hidup modern dan serba cepat-cepat. Gula tersembunyi dalam minuman kemasan. Banyak orang tidak menyadari bahwa minuman kemasan yang tidak terasa segar dan sehat seringkali mengandung gula dalam jumlah yang sangat tinggi, bahkan berlebihan. Kebutuhan harian yang dilindungi oleh ikan gula ini sering disebutkan gula tersembunyi. Konsumsi gula berlebihan secara terus-menerus dapat memicu berbagai masalah kesehatan seperti diabetes, obesitas, penyakit jantung, dan kerusakan hati. Seringkali kita merasa sudah membatasi asupan makanan manis, tetapi lupa bahwa sumber gula terbesar bisa berasal dari nelayan yang kita konsumsi sehari-hari. Contoh, sebuah botol minum soda 350 ml mencantumkan informasi gizi sebagai berikut. Total karbohidrat 40 gram, gula 39 gram, jumlah sajian per kemasan 1 sajian. Ini berarti satu botol minuman tersebut 39 gram gula. Jika konversi ke sendok teh jumlahnya sekitar 39 dibagi dengan 4,2 gram, 9,2 sendok teh gula. Ini adalah jumlah yang sangat tinggi, hampir 2 kali lipat dari batas harian ideal direkomendasikan oleh WHO, yaitu sekitar 6 sendok teh. Tips menyusun menu praktis dan ekonomis. Menyusun menu harian atau mingguannya sehat seringkali dianggap rumit dan mahal, padahal dengan beberapa tips sederhana Anda bisa merancang menu yang tidak menyehatkan tetapi juga hemat dan waktu dan uang. Di akhir pekan, luangkan waktu untuk menyiapkan bahan-bahan untuk beberapa hari ke depan, misalnya mencuci dan memotong sayuran, merebus telur, dan memasak nasi. Ini akan sangat membantu ketika memiliki banyak waktu di hari kerja. Rencanakan menu mingguan. Jangan belanja tanpa rencana. Buatlah daftar menu mingguan untuk sarapan, makan siang, dan makan malam selama semingguan. Ini akan membantu Anda mengurangi pemborosan. Anda hanya akan membeli bahan yang benar-benar dibutuhkan. Penghematan waktu. Anda tidak perlu bingung ke setiap hari masuk apa masih, karena nutrisi yang seimbang. Oke, Anda bisa memastikan setiap menu mencakup protein, lemak, serat, vitamin, dan mineral. Cara membaca komposisi bahan, kandungan gizi, dan takaran saji. Penjelasan pertama,
Membaca label nutrisi adalah keterampilan penting untuk membuat pilihan makanan yang lebih sehat. Ada 3 bagian utama yang harus Anda perhatikan: takaran saji, informasi nilai gizi, makanan saji, serving size. Ini adalah bagian pertama yang harus Anda lihat. Takaran saji menunjukkan bahwa jumlah yang direkomendasikan untuk 2 konsumsi dalam 1 kali makan, dan semua informasi nutrisi di bawahnya didasarkan pada jumlah tersebut. 1. Takaran saji per kemasan, serving per container. Angka ingin membantu Anda berapa banyak pakaian saja Anda dalam 1 kemasan produk. Jika 1 kemasan memiliki 2 tekan saji dan Anda mengkonsumsi seluruhnya, maka Anda harus melibatkan semua angka nutrisi, kalori, lemak, gula, dan lain-lain. Penjelasan kedua, informasi inilah gizi nutrition facts. Bagian ini memberikan rincian nutrisi utama yang terkandung dalam 1 takaran gaji. Pertanyaan hal berikut: 1 kalori. Ini adalah jumlah energi yang Anda dapatkan dari 1 tekanan saji. 2. Lemak total. Perhatikan jenis lemaknya: lemak jenuh dan lemak trans. 3. Natrium. Batas konsumsi natrium harian yang Anda direkomendasikan adalah sekitar 2.300 mg, sekitar 1 sendok teh garam. Makanan kemasan seringkali mengandung natrium tinggi. 4. Karbohidrat, total, dan protein. Komposisi bahan ingredients. Penjelasan ketiga. 1. Urutan bahan. Bahan pertama dalam daftar adalah yang paling dominan di dalam produk. Jika gula atau sirup jagung, tata nama lain dari gula, berada di urutan pertama atau kedua, maka produk tersebut mengandung banyak gula tersembunyi. Nama gula tersembunyi produsen sering menggunakan banyak nama lain untuk, seperti Hong fructose corn syrup, maltose dextrose, source atau maltodextrin. Warna dan pengawet bahan-bahan ini sering kali ditulis di akhir pekan. Pentingnya kualitas tidur. Pada dampaknya luas terhadap kesehatan fisik dan mental, kualitas tidur yang baik membantu meningkatkan fungsi kognitif seperti memori dan konsentrasi, memastikan suasana hati, menjaga kesehatan jantung dan daya tahan tubuh, serta mendukung pengendalian berat badan. Sebaliknya, kualitas tidur yang buruk dapat menyebabkan stres, risiko penyakit kronis, penurunan produktivitas, dan bahan masalah kesehatan kulit. Manfaat kualitas tidur yang baik. Kesehatan mental dan emosional. Tidur yang cukup membantu mengolah stres, mengurangi risiko depresi, dan menstabilkan suasana hati. Fungsi kognitif. Berfungsi sebagai otak, membutuhkan tidur untuk memproses informasi, sehingga tidur yang baik meningkatkan memori, konsentrasi, dan daya ingat. Kesehatan jantung. Berfungsi sebagai tidur yang cukup membantu menurunkan tekanan darah, menjaga fungsi jantung, dan mengurangi risiko penyakit jantung dan tekanan tinggi, serta sistem kekebalan tubuh. Berfungsi sebagai tidur yang berkualitas, memerlukan sel-sel kekebalan tubuh membantu melawan kuman dan virus. Pengelolaan berat badan. Berfungsi sebagai tidur yang cukup membantu mengatur hormon dan mengendalikan nafsu makan, sehingga lebih mudah mengendalikan pola makan. Kesehatan kulit. Saat tidur, tubuh memperbaiki sel-sel kulit yang rusak, meningkatkan aliran darah yang berkontribusi pada kulit yang lebih sehat, cerah, mengurangi lingkaran hitam di bawah mata. Terima kasih atas perhatiannya.